Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Danisa dengan dosen pembimbing Ibu Juliarni Siregar MC Psikolog akan mempresentasikan penelitian dengan judul pengaruh religious struggle terhadap subjective well-being pada Muslim yang berhijrah. Yang melatar belakangi penelitian ini, di mana fenomena hijrah mulai muncul kembali pada awal tahun 2000-an, dilihat dari beberapa pemusik Indonesia yang memutuskan untuk berhenti dan memilih kehidupan yang islami. Fenomena hijrah mulai meluas kembali ketika di Indonesia banyak muslimah yang memutuskan untuk berhijab dan mulai menarik perhatian publik ketika beberapa public figure memutuskan untuk menggunakan hijab dan memilih pekerjaan sesuai dengan keputusan hijrahnya. Hal lain dapat dilihat dari banyaknya didirikan pendidikan ataupun institut pendidikan Islam dan komunitas hijrah offline maupun online. Berdasarkan sejarah, hijrah merupakan perpindahan Rasulullah dan umatnya dari kota Mekah ke Madinah untuk mengembangkan Islam secara aman dan damai. Namun Ansori 2020 membagi jenis hijrah secara syariah menjadi dua, yaitu hijrah fisik dan non-fisik. Hijrah fisik merupakan perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sementara hijrah non-fisik merupakan pertaubatan batin atau berkomitmen dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hijrah atau mendekatkan diri kepada Allah itu berdampak baik terhadap kesehatan mental, kebahagiaan, psychological well-being, menurunkan tingkat kecemasan, dan meningkatkan ketenangan hati. Nah, dapat diasumsikan bahwa hijrah atau mendekatkan diri kepada Allah akan berdampak pada subjective well-being yang baik. Namun tidak semua proses hijrah membawa pada subjective well-being yang baik, dikarenakan hijrah merupakan sebuah proses. Menurut penelitian Pratiwi dan Temi 2017 menyatakan bahwa proses hijrah penuh dengan kesulitan dan godaan sehingga mengalami struggle. Sebagian masalah agama yang menyebabkan dampak pada kondisi psikologis yaitu religious struggle. Religious struggle dicirikan sebagai tegangan, konflik, atau tekanan yang berkaitan dengan hal-hal suci atau yang berkaitan dengan Tuhan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa religious struggle memiliki keterkaitan dengan subjective well-being yang rendah. Maka dari itu, saya ingin mengetahui tentang pengaruh religious struggle terhadap subjective well-being pada Muslim yang berhijrah. Rumusan masalah pada penilaian ini, apakah terdapat pengaruh negatif religious struggle terhadap subjective well-being pada Muslim yang berhijrah di Pekanbaru? Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh negatif religious struggle terhadap subjective well-being pada Muslim yang berhijrah di Pekanbaru. Manfaat teoritisnya yaitu menyumbangkan dan menambah khazanah keilmuan psikologi dan Islam dalam khususnya bidang psikologi positif dan Islam dalam meningkatkan religious struggle terhadap subjective well-being. Adapun manfaat praktis diharapkan bisa bermanfaat dan sebagai sumber informasi bagi masyarakat, mahasiswa, ataupun kalangan Muslim dalam memotivasi meningkatkan subjective well-being. Untuk tinjauan teoritis dari subjective well-being menggunakan teori Dinar, di mana subjective well-being merupakan penilaian kognitif dan afektif. Konsep SWB ini dilihat dengan kepuasan hidup secara umum dan kepuasan tertentu, pengalaman positif maupun pengalaman negatif. Subjective well-being ini terdapat dua aspek, yaitu aspek kognitif, di mana aspek kognitif ini menilai kepuasan hidup, dan aspek afektif yang menilai emosi positif dan negatif. Selanjutnya, religious struggle. Menurut Excelin 2013, religious struggle dicirikan sebagai tegangan, tekanan, dan konflik mengenai hal-hal suci. Sementara itu, McConnell 2006 mendefinisikan religious struggle adalah ekspresi konflik, pertanyaan, dan keraguan tentang masalah iman, Tuhan, dan terkait agama. Aspek atau dimensi dari religious struggle itu ada 6, yaitu struggle with divine, demonic, interpersonal struggle, moral struggle,
relate struggle, struggle around ultimate meaning. Selanjutnya, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu ada pengaruh negatif religious struggle terhadap subjective well-being pada Muslim yang berhijrah. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu Muslim di Kota Pekanbaru yang sedang mengalami proses hijrah non-fisik dengan jumlah tidak diketahui. Untuk ukuran sampel diperoleh dari rekomendasi ukuran sampel menggunakan table hair. Ukuran sampel ini dengan menentukan nilai R-square minimum, di mana pada penelitian ini menggunakan R-square minimum 0,25 dengan tingkat signifikansi 5%, asumsi tingkat kekuatan statik 80%, dan jumlah maksimum indikator dari variabel independen pada penelitian ini yaitu 5, sehingga diperoleh jumlah minimumnya yaitu 70 responden. Nah, untuk ukuran sampel minimumnya 70%. Namun pada penelitian ini menggunakan 323 sampel. Hare menyatakan bahwa sampel lebih banyak itu meningkatkan presisi atau konsistensi estimasi PLSM. Teknik pengambilan sampel dengan non-probability sampling yaitu snowball sampling. Metode pengumpulan data untuk religious struggle diukur menggunakan skala Religious and Spiritual Struggle Scale. Sementara subjective well-being diukur menggunakan dua skala, yaitu Satisfaction with Life Scale dan Scale of Positive and Negative Experience. Metode analisis data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan teknik analisis PLS atau Partial Least Square berbantuan software Smart PLS 3. Berikut hasil penelitian diuji menggunakan beberapa tahap yaitu analisis outer model dan analisis inner weight. Ini merupakan gambar dari analisis outer model dengan menggunakan PLS algorithm. Ya, selanjutnya menggunakan beberapa tahap uji yaitu validitas dan reliabilitas. Di mana validitas terdapat convergent validity dan discriminant validity. Untuk convergent validity, di mana convergent validity terpenuhi jika nilai autoloading berada di atas 0,5 sampai 0,6. Pada autoloading first order religious struggle, dapat diperoleh bahwa terdapat dua indikator yang memiliki nilai di bawah 0,5 sehingga harus dihapus dari model karena tidak memenuhi. Sementara autoloading second order religious struggle memiliki nilai di atas 0,5 sehingga memenuhi convergent validity. Selanjutnya untuk autoloading dari subjective well-being dari first order dapat diperoleh bahwa 3 indikator dari subjective well-being memiliki nilai di bawah 0,5 sehingga harus dihapus dari model. Sementara yang lain memenuhi convergent validity. Begitu juga dengan autoloading second order subjective well-being. Selanjutnya yaitu discriminant validity, di mana discriminant validity dilihat dari nilai cross-loading. Discriminant validity terpenuhi jika nilai cross-loading dari indikator lebih tinggi daripada nilai cross-loading indikator lainnya. Dari hasil yang diperlihatkan oleh tabel, bahwa semua nilai cross-loading dari indikator lebih tinggi daripada indikator lainnya, sehingga nilai discriminant validity terpenuhi. Selanjutnya, analisis inner weight. Ini merupakan analisis inner weight yang diperoleh dari bootstrapping.
Selanjutnya, pengujian hipotesis. Dapat dilihat bahwa koefisien jalur diketahui diperoleh min 0,564, T statistik 11,969 dengan signifikan 0,000. Bahwa dapat disimpulkan religious struggle memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap subjective well-being sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian ini didukung dari penelitian Pargamen 2001 dan setelah 2018, di mana terdapat keterkaitan yang negatif antara religious struggle dan subjective well-being. Rendahnya tingkat religious struggle pada muslim yang berhijrah sehingga memiliki tingkat subjective well-being yang baik dikarenakan mereka mampu menyelesaikan struggle dan melaluinya. Juga mereka menunjukkan rasa percaya pada Tuhan yang lebih tinggi. Faktor yang menyebabkan religious struggle tinggi dan SWB yang rendah itu dikarenakan faktor kepribadian. Menurut Anu dan Pargamen, salah satu faktor kepribadian yaitu neuroticism, di mana mereka menunjukkan kemarahan kepada Tuhan. Selain itu, faktor lainnya seperti masalah emosional, dukungan sosial yang buruk, dan penyebab stres dari keluarga. Maka dapat disimpulkan, religious struggle memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap subjective well-being pada muslim yang berhijrah di Pekanbaru, dengan nilai koefisien jalur sebesar min 0,564 dengan nilai signifikan 0,00 di bawah 0,05 dan nilai T hitung sebesar 11,969. Yang artinya semakin tinggi tingkat religious struggle, maka semakin rendah subjective well-being pada muslim yang melakukan hijrah di Pekanbaru. Sebaliknya, semakin rendah tingkat religious struggle, maka semakin tinggi subjective well-being pada muslim yang melakukan hijrah di Pekanbaru. Saran bagi muslim yang berhijrah, diharapkan mampu melalui proses religious struggle dengan mendalami ilmu agama dan mengamalkannya sehingga dapat mencapai subjective well-being. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperluas subjek penelitian dan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi subjective well-being. Baiklah, sekian dari hasil presentasi pada penelitian ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.